Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah Etikom Paralel 1. Di sini kami akan berdiskusi mengenai sertifikasi halal yang tentunya dengan narasumber yang sudah sangat jago di bidangnya. Oke, mungkin sebelum mulai, mungkin dari kita dulu ya, dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Boleh lanjut? Aku Luciani Dasmarani. Aku dia ini Sita. Aku Anggi Kartika. Aku Nah, tentunya nggak lengkap kalau kita nggak sekalian perkenalan sama dengan narasumber yang kali ini. Mungkin bisa kita sapa bareng-bareng. Hai Kak. Mungkin boleh sebelumnya boleh perkenalan dulu dari namanya dan dari asalnya mungkin. Oke, perkenalkan nama aku Rafli Ananta Zikri. Mungkin kalau dipanggilnya Rafli, Kak Rafli ya. ya Oke. dari Departemen HR sih. Oh, ada Departemen HR. Jadi pas banget ya Kak ya. Jadi kali ini narasumber kita Kak Rafli dari Departemen HR. Jadi pas banget teman-teman karena kita di sini kan akan membahas mengenai sertifikasi halal ya. Mungkin langsung aja ya, Kak, bisa kita mulai dari awal aja dulu kan bisa kita tahu semuanya bahwa sertifikasi halal itu menjadi suatu kewajiban ya bagi semua produk di Indonesia bahkan bisa dibilang bahkan kita dalam kehidupan sehari-hari itu mau kita melakukan sesuatu, baik apa yang kita konsumsi, apa yang kita keluarkan itu semuanya harus berkaitan dengan yang namanya halal. Mungkin bisa kita tarik ulur dulu dari awal nih. Kalau menurut kakak sendiri, halal itu sebenarnya apa sih kak? Gitu. Oke, kalau halal sendiri kita ngomongin halal ya. Pertama dari bahasa Arab dulu. Mungkin kalau halal itu sebenarnya artinya diperbolehkan. Uh, Tapi kalau kita ngomongin secara istilah syariat, sebenarnya itu produk-produk, nggak mesti produk juga, tapi bisa kegiatan yang sebenarnya diperbolehkan oleh syariat. Itu sih benar halal. jadi bisa dibilang segala hal yang diperbolehkan secara syariat itu bisa dibilang halal Ya, ya, betul. baik itu yang membawa kebaikan untuk tubuh kita gitu ya. Benar-benar. Oke oke. Jadi kembali lagi ke bagian sertifikat halal tadi, bisa dibilang berarti semua produk maupun hal-hal yang diperbolehkan untuk disebarkan di Indonesia itu bisa dibilang hal-hal yang baik untuk diri kita kayak. Harusnya seperti Nah, itu. kalau oh ya bener ya. Tapi kalau menurut kakak sendiri, yang kakak tahu nih untuk sertifikat halal di Indonesia tuh ada nggak sih kayak ya mungkin syarat-syaratnya kah atau hal-hal yang harus dipenuhi gitu kak? Oke, kalau sertifikat halal sebenarnya cukup kompleks di Indonesia Hmm. karena memerlukan beberapa lembaga, tetapi syarat-syarat yang diperlukan sebenarnya ketika kita mendaftarkan nanti produknya gimana, pendapatan kita aslinya gimana, Hmm. karena itu mempengaruhi UMKM dengan entitas besar. Mempengaruhi nanti sertifikat halal kita bisa self declare ataupun juga harus disertifikasi oleh BPCPH. Gitu-gitu. Jadi memang lembaga-lembaga yang bekerja dalam bidang sertifikat halal itu sangat memperhatikan produk ini awalnya gimana gitu ya. Ya, Nanti gimana dia berprogram, gimana dia menyebarkan itu di situ baru bisa kita keluarkan sertifikat halal gitu kayak. Oke, baik, baik. Terus mungkin kalau ngelihat kasus belakangan ini yang memang belum lama viral itu mengenai let's say salah satu brand yaitu Mixe ya. Apa kita bilang Mixu atau Mixe terserah lah ya. Mixu kan ya, Mixu lah ya biar terlalu umum ya Mixu biar enak ya. Oke, Mixu Kak. Mungkin kalau dari sepengetahuan Kakak sendiri ini kan itu kan sempat terhalang sertifikasi halalnya Kak ya. Kalau dari yang Kakak ketahui tentang Mixu ini tuh gimana gitu Kak? oke. Eh, Mungkin kita pertama kenapa sempat viral ya Mixu, kenapa enggak? Hmm. Pertama, demanding masyarakat Indonesia itu kan pasti dengan mayoritas muslim pengennya yang halal ya. Hmm. Oke, pertama itu. Dan kenapa tiba-tiba Mixu itu viral? Karena memang itu makanannya berupa es krim ataupun dengan minuman itu ya, Hmm. yang mana sangat concern bagi masyarakat Indonesia tentang kehalalannya. Nah, tapi Mixu sendiri kan pernah klarifikasi kalau ternyata mereka itu sudah mengajukan sertifikasi halal, namun terkendala. Kendalanya apa aja sih? Ada tiga yang mereka highlight. Pertama, bahan mereka itu sebenarnya impor, asli impor dari Hmm. Tiongkok. Yang mana di Tiongkok itu juga alasan kedua mereka kota-kotanya tetap bisa. Jadi ada yang di Shanghai, ada yang Beijing. Jadi menyulitkan mereka untuk menyatukan bahan bakunya. Dan terakhir dengan adanya kemarin pandemi COVID yang di lockdown itu sangat menyulitkan untuk keberlanjutan sertifikat halal. Itu sih yang Hmm. di-highlight oleh mereka. Oke, jadi memang sebenarnya ada beberapa hal yang gara-gara salah satunya adalah Mixun impor itu ya kayak Iya, betul. impor itu dan dari situ kenapa akhirnya dari sertifikasi juga agak susah buat ngetracknya ya kayak ngetracknya dari mana gitu. Tapi berarti kalau di situ bisa kita bilang sejauh ini produk-produk lokal yang memang aman untuk dikonsumsi itu berarti sertifikasinya bisa dibilang lebih gampang gitu ya? Atau gimana Kak? Bisa jadi dibilang lebih gampang karena nggak perlu tracking jauh sampai Iya, iya, bener, bener. impornya.
karena kita cuma bisa kita harus tracking dari Indonesia doang. Sedangkan kalau impor kita harus tracking gimana distribusinya dari luar, itu sih yang paling ribet kalau impor. Ya. Jadi memang kadang produk lokal maupun hal-hal baku dari lokal yang memang memudahkan kita untuk men-tracking sertifikasi halal gitu ya kayak. Ini mungkin Oke, saya aku jadi. bahas tentang sertifikasi halal dari Mixu ya. Nah, sebenarnya apa aja sih aspek-aspek yang harus diperhatiin gitu dalam gimana kita berproses dalam membuat sertifikasi halal tersebut? Oke, kalau misalnya kita nanya aspek-aspek apa aja, sebenarnya yang paling umum bagi orang-orang taunya cuma produknya harus dari halal, nggak boleh pakai alkohol, nggak boleh pakai babi. Tapi sebenarnya lebih dari itu, nggak cuma produknya bahan bakunya doang, tapi pertama ada peralatan yang digunakan untuk prosesnya, kemudian cara mengolahnya juga, kemudian juga tempat kita mengolah produk tersebut, apakah itu berkontaminasi dengan hal-hal yang najis, itu juga diperhatikan. Dan juga mungkin ada yang cukup kalian kurang tahu, eh, misal ada produk hewan ternak, ketika disembelih harus pakai bismillah kan. Nah, itu juga diperhatikan oleh lembaga sertifikasi halal. Dan juga cara menyembelihnya kayak gimana juga diperhatikan. Gitu sih. Oh iya. Jadi memang benar-benar dari semua aspek yang memasuki, misal gini, ada sebuah restoran itu berarti memang benar-benar semua yang masuk dalam situ harus sertifikasi halal gitu kayak. Bahkan mulai dari daging-daging yang masuk ke bagian restoran itu, gimana cara menyembelihnya itu semua harus di-track sampai benar-benar ini halal dan benar gitu kayak. Nah, betul. Iya. Oke. Kalau kakak nih, apa sih yang menjadi alasan kenapa sertifikasi halal begitu penting di Indonesia dan apa dampaknya untuk bisnis yang memerlukan sertifikasi halal? Oke, kalau kita ngomongin dampak, kita mungkin pakai dua POV ya. POV konsumen ataupun POV produsen. Mungkin kita lihat sih dari konsumen dulu. Pertama, masyarakat Indonesia mayoritasnya Muslim. Mungkin di atas 80% adalah Muslim. Yang mana ketika Muslim itu mengonsumsi sebuah produk, pastinya harus yang halal, karena itu ada perintah dari Allah. Kedua, nggak mesti Muslim juga. Orang-orang di Eropa sana yang agamanya non-Muslim, mereka tuh menganggap produk halal itu sebenarnya produk yang sehat karena sesuai dengan syariat, yang mana syariat itu memperhatikan kondisi makanan untuk dikonsumsi tubuh manusia. Nah, kemudian kalau kita lanjut ke POV-nya produsen, kenapa sangat penting dan apa dampak bagi bisnis mereka? Pertama, ketika masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim yang menginginkan untuk produk halal, pastinya produsen harus memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga ketika demand-nya halal, mereka harus supply yang halal. Kedua juga di undang-undang tentang halal disebutkan kalau misalnya kalau menggunakan logo halal itu bisa dapat menambahkan value bisnis mereka itu. Ya. Jadi bahkan bahkan sertifikasi halal ini sangat bermanfaat bagi seluruh umat kayak. Maksudnya kan kalau kita ngomong halal biasanya selalu berhubungan secara muslim ya. Tapi ternyata halal ini pun juga orang-orang di luar sana juga memikir wah halal nih bermanfaat nih nggak bahaya bagi tubuh gitu kayak. Ini memang sangat luar biasa sertifikasi halal. Ya, mungkin selanjutnya itu tentang lembaga yang memberikan sertifikasi halalnya itu sepengetahuan kakak apa lembaga apa yang memberikan sertifikasi halal itu Pak? Oke, sebenarnya sebelum ada undang-undang tentang jaminan halal, lembaga yang wajib yang bisa untuk menerbitkan itu sebenarnya MUI ya. Tapi setelah ada Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 itu tentang jaminan halal, lembaga yang berwenang itu berpindah jadi BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Yang mana BPJPH itu sebenarnya kedudukannya di bawah Kementerian Agama. Nah, BPJPH itu mereka ada kerjasama juga dengan MUI dan juga dengan LPH. LPH adalah lembaga produksi halal. Lembaga ini yang LPH ini tuh mereka tugasnya yang datengin setiap bisnis-bisnis. Mereka yang ngaudit, mereka yang ngecek, mereka yang nge-tracking juga. Nanti ketika laporan udah diterima, dikembalikan ke BPJPH. Nanti BPJPH bakal ngasih ke MUI untuk disidang ini sebenarnya udah layak apa belum. Nanti kalau udah dianggap layak sama MUI baru dikembalikan ke BPJPH dan nanti BPJPH bakal menerbitkan sertifikasi halalnya. Jadi sebenarnya cukup kompleks karena di Indonesia melibatkan 3 lembaga. Berarti yang pertama ada MUI, BPJPH, dan LPH. Oh, jadi nanti
BPCPH, kemudian dari LPH yang langsung turun Iya. yang mengaudit, kemudian dibalikin lagi ke MUI bagaimananya, kemudian dibalikin lagi ke BPCPH tersebut. Oh, kompleks kan kayak berarti. Dari kakak sendiri nih, ada pengalaman nggak? Atau mungkin boleh di-sharing kayak kan nih udah pernah buat produk terus juga kayak mau apa buat sertifikasi halal atau sebagainya. Oke, kebetulan aku di XR sendiri ada tugas namanya tugas kewirausahaan syariah, yang mana itu kita disuruh untuk bikin produk. Nah, kebetulan produk aku itu kopi, yang mana itu sebuah produk makanan ya dan minuman. Kemudian sebenarnya nggak mesti di mata kuliah tersebut nggak mesti ada sertifikasi halal, tapi kita berinisiatif di kelompok untuk mencoba untuk mengajukan halal. Karena kita beranggapan kita jangan sampai berhenti di kuliah doang, tapi kita berkesinambungan ke depannya. Dan kalau misalnya ditanya gimana cara untuk mengajukan halal itu, untuk UMKM sendiri ada namanya self declare yang tadi dia sebutin. Self declare itu di mana UMKM bisa menyatakan kalau produknya itu halal tanpa harus diaudit oleh LPH. Syaratnya ada beberapa syarat yang mana menyatakan pertama dia tuh UMKM dengan pendapatan tuh nggak nyampe 100 juta dalam setahun. Jadi pertama itu UMKM dulu, kemudian mereka menyanggupi kalau produk mereka tuh halal. Itu sih kalau saya declare lebihnya. Tapi kalau dari kakak itu kan produk kopinya tuh buat sendiri atau meresell atau bahan-bahannya kalau buat sendiri itu apa aja sih bahannya kak? Oke, kalau kita bahan bakunya ngambil dari supplier, suppliernya ada supplier kopi Robusta, ada fresh milk, ada gula aren, dan juga ada satu lagi itu botolnya sendiri. Jadi kita harus memastikan 4 produk yang kita beli itu halal, termasuk botol juga. Apakah botol tersebut ketika diolah menggunakan hal-hal yang najis atau enggak, itu sih. Oke. Tapi itu kopi udah ada mereknya? Kita mencetuskan mereknya namanya 9AM. 9AM. Udah ada kayak sosmednya atau? Udah ada sosmednya. Boleh lah. Oke. Jadi tadi yang cukup menarik itu berarti untuk produk UMKM sendiri yang memang dengan syarat penghasilan di bawah 1 juta per tahun itu ibaratnya digampangkan untuk meraih sertifikasi halal gitu kayak. Oh iya. Karena itu kan kebijakan pemerintah juga sendiri untuk semua produk tuh harus halal. Jadi pemerintah juga mempermudah UMKM. Iya. Karena kan mungkin nanti prosesnya yang lama, mungkin butuh waktu panjang kan, mungkin terlalu nggak sempat dan segala macam. Oke, cukup mungkin Kak. Jadi teman-teman beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil pada saat ini adalah bahwa memang halal itu sendiri itu diperbolehkan. Yang titik poinnya adalah baik bagi diri kita dan juga baik bagi lingkungan. Dan terkait dengan sertifikasi halal di Indonesia untuk saat ini terdapat 3 lembaga poin utama tadi yang dimana ternyata buat teman-teman terutama yang ingin memiliki bisnis baru maupun ingin mengajukan sertifikasi halal dengan syarat UMKM tadi itu ternyata sekarang dipermudah ya. Ini info yang sangat bermanfaat bagi kita semua ya, terutama kan entrepreneur muda yang saat ini mungkin ingin untuk meraih sertifikasi halal bagi produknya. Oke, mungkin kami ingin mengucapkan terima kasih juga untuk Kak Rafli sekarang di sini. Kak Rafli, terima kasih banget juga dari kami juga mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kami kayak mungkin kami itu podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.